sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep perencanaan agregat dan juga tujuan-tujuan dari fungsi perencanaan agregat ini. Definisi dari perencanaan agregat yaitu perencanaan kapasitas produksi dan tingkat tenaga kerja untuk periode jangka menengah, biasanya 3 hingga 18 bulan ke depan. Ini adalah jembatan antara keputusan jangka panjang, yaitu investasi fasilitas, dan juga keputusan jangka pendek atau jadwal harian. Fokus agregat ini berfokus pada keluaran total barang atau jasa secara keseluruhan, bukan produk individual. Contohnya adalah total jam kerja, total unit produk atau dalam kategori besar, dan total pelanggan dilayani, bukan merencanakan berapa banyak unit produk A dan produk B secara spesifik. Lalu ada juga peran atau fungsi dari jembatan perencanaan agregat, yaitu menghubungkan keputusan strategis jangka panjang atau kapasitas fasilitas dengan keputusan operasional jangka pendek atau penjadwalan harian. Ini memastikan fasilitas yang kita bangun atau strategi jangka panjang digunakan secara efektif dalam operasi sehari-hari atau taktis jangka pendek. Tantangan utamanya adalah untuk menyeimbangkan variabel permintaan yang fluktuatif atau tidak pasti dengan variabel kapasitas yang terbatas. Intinya adalah meminimalkan kesenjangan antara apa yang dibutuhkan pasar dan apa yang mampu kita sediakan. Lalu ada juga tujuan utama dari perencanaan agregat. Tujuan utama perencanaan agregat yang pertama adalah untuk memenuhi permintaan, yaitu memastikan kapasitas produksi selaras dengan perkiraan permintaan. Ini bukan sekedar membuat produk, tapi membuat produk yang tepat pada waktu yang tepat untuk memuaskan pelanggan dan meminimalkan kerugian akibat stock out atau kehabisan stok, dan juga overstock atau kelebihan stok. Lalu yang kedua ada minimalis biaya, yaitu mengelola biaya variabel. Contoh dari biaya variabel adalah inventaris, back order, atau lembur, perekrutan, PHK. Contoh dari inventaris adalah biaya penyimpanan yang tinggi, sedangkan back order atau pesanan tertunda yaitu biaya kehilangan kepercayaan dari pelanggan, dan juga lembur, perekrutan, PHK yaitu biaya tenaga kerja yang tidak stabil. Perencanaan agregat mencari trade-off terbaik untuk meminimalkan total biaya gabungan dari semua variabel ini. Lalu yang ketiga ada memanfaatkan sumber daya, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja secara efisien. Memaksimalkan utilisasi atau penggunaan aset-aset mahal seperti mesin dan bangunan ataupun gedung-gedung, sehingga modal yang ditanamkan memberikan hasil yang maksimal. Lalu ada menjaga stabilitas, yaitu menciptakan tingkat produksi dan tenaga kerja yang stabil. Stabilitas ini sangat penting untuk menjaga moral karyawan dan juga kualitas produk. Contoh dari moral karyawan yaitu menghindari siklus PHK atau pemutusan hubungan kerja dan perekrutan yang konstan. Lalu untuk kualitas produk yaitu tingkat produksi yang stabil seringkali menghasilkan kualitas yang lebih baik, lebih konsisten dibandingkan produksi yang naik turun drastis. Halo, perkenalkan, nama saya Sinta Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan 3 strategi dalam produksi. Yang pertama adalah strategi level, yang kedua ada strategi chance, yang ketiga ada strategi hybrid. Untuk yang pertama, strategi level, menurut Gomez et al. 2024 menjelaskan bahwa strategi level cocok untuk industri dengan permintaan yang relatif stabil seperti otomotif atau farmasi, karena pendekatan ini menekankan biaya lembur dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya tetap. Lalu ada prinsip strategi level, yaitu
menjaga tingkat produksi dan tenaga kerja konstan selama periode perencanaan, dan tujuannya untuk menciptakan stabilitas tenaga kerja dan penggunaan kapasitas. Kelebihan dan kelemahan dari strategi level yaitu kelebihannya stabilitas operasional, memudahkan perencanaan sumber daya. Dan untuk kelemahannya, biaya inventory tinggi saat permintaan rendah. Jadi, strategi level cocok untuk industri dengan permintaan stabil seperti makanan pokok atau pemasaran. Yang kedua ada strategi change, yaitu permintaan berfokus pada usaha menyamakan tingkat produksi dengan permintaan aktual di setiap periode. Lalu ada prinsip strategi change, yaitu tingkat produksi disesuaikan secara ketat untuk menyamai fluktuasi permintaan. Tujuan dari strategi change yaitu meminimalkan inventory dan menghindari kelebihan produksi. Kelebihannya, respon cepat terhadap perubahan pasar. Jadi, strategi change cocok untuk industri musiman atau berbasis pemesanan, misalnya person atau event. Untuk yang ketiga ada strategi hybrid. Menurut Chen et al. 2023, memungkinkan organisasi untuk menjaga kestabilan tenaga kerja inti sambil tetap memiliki kapasitas tambahan yang dapat ditingkatkan ketika permintaan meningkat tajam. Prinsip dari strategi hybrid menggabungkan elemen dan strategi level dan change. Tujuannya mengoptimalkan biaya total dan mempertahankan tingkat pelayanan pelanggan yang tinggi. Kelebihan dan kelemahan strategi hybrid. Kelebihannya yaitu lebih adaptif, menjaga keseimbangan antara biaya dan fleksibilitas, dan untuk kelemahannya kompleksitas tinggi dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Jadi, strategi hybrid cocok untuk industri dengan ketidakpastian permintaan yang sedang tinggi. Jadi, kesimpulan dari 3 strategi dalam produksi, strategi level menekankan keberlanjutan dan efisiensi jangka panjang, strategi change menonjolkan adaptivitas dan respon cepat, dan strategi hybrid menggabungkan kedua dalam kerangka fleksibilitas strategis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Jikri M. Sofian. Saya akan menjelaskan apa itu Gantt chart, definisinya, fungsinya, kelebihan dan kelemahan. Definisi: alat visual sederhana berbentuk bagian batang horizontal yang digunakan untuk menjadwalkan, merencanakan, dan memantau kemajuan pekerja pada proyek atau operasi produksi. Fungsinya yaitu memvisualisasikan jadwal proyek, menunjukkan kapan setiap tugas dimulai dan berakhir, mengidentifikasi tumpang tindih atau overlap antar tugas dan alokasi sumber daya. Adapun kelebihannya mudah dipahami dan disajikan, ideal untuk proyek skala kecil hingga menengah. Adapun kelemahannya juga tidak menunjukkan ketergantungan atau dependence yang kompleks antar tugas. Baik, selanjutnya yaitu ada CPM, definisinya, fungsi utama, dan langkah kunci. Definisinya, teknik analisis jaringan atau network yang digunakan untuk mengelola proyek yang kompleks di mana tugas-tugas yang tergantung satu sama lain. Yaitu ada fungsi utamanya, mengidentifikasi jalur krisis atau critical paths, urutan kegiatan terpanjang yang menentukan total atau minimum penyelesaian proyek. Jika ada kegiatan di jalur ini tertunda, maka seluruh proyek akan tertunda. Menghitung waktu apung atau start time. Waktu maksimum suatu kegiatan dapat ditunda tanpa menunda seluruh proyek. Kegiatan ini di jalur krisis memiliki start time 0. Yaitu adapun langkah kunci yaitu ada 5 poin. Yang ke-1, tentukan semua aktivitas proyek. Yang kedua, tentukan urutan dan ketergantungan. Yang kelima, ada gambar diagram jaringan atau AON dan AKIA. Yang keempat, hitung lost start
finish atau S atau F, dan latest start atau finish LS, LF. Yang terakhir, yang kelima, identifikasi jalur krisis. Yaitu kesimpulannya bahwa perencanaan agregat berfungsi sebagai landasan strategis jangka menengah untuk menyeimbangkan kapasitas internal organisasi dengan fluktuasi permintaan pasar. Pemilihan strategi yang tepat atau level charge atau high rate sangat krusial karena berdampak langsung pada biaya total, tingkat inventaris, dan stabilitas tenaga kerja. Selanjutnya, rencana agregat ini diterjemahkan ke dalam tindakan operasional melalui penjadwalan produksi menggunakan alat analitis seperti CPM atau critical methods. Untuk mengidentifikasi jalur kritis, proyek dan Gantt chart untuk memvisualisasikan alokasi waktu secara efektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.